nggak semua suka sistem kerakyatan ini jalan gitu. Belum semua paham. Ya kalau sudah paham pasti nggak ada yang menghambat lagi. Tapi sebesar apapun hambatannya, ini pasti terlaksana. Pasti terlaksana. Mungkin ada cara-cara khusus sebenarnya supaya bisa segera terlaksana. Ada. Sudah disiapkan sistemnya. Ada. Belum ada sinkronisasi antara sistem yang sudah dibuat di sistem internasional dan nasional. Ya masih banyak orang yang berkepentingan itu sih. Singkatnya seperti itu, masih banyak orang yang berkepentingan dan mestinya ya nggak semua suka sistem kerakyatan ini jalan gitu. Belum semua paham. Ya kalau sudah paham pasti nggak ada yang menghambat lagi. Tapi sebesar apapun hambatannya, ini pasti terlaksana. Pasti terlaksana. Mungkin ada cara-cara khusus sebenarnya supaya bisa segera terlaksana. Ada. Mungkin bisa dijelaskan. Belum bisa dijelaskan. Kalau dijelaskan sekarang nanti bocor, nggak jadi lagi. Terus kalau tertunda lagi, kita yang dibilang hoax lah, yang dibilang halu lah, bohong lah, apalagi ngedabrus ya. Jadi sudah disiapkan sistemnya. Ada. Sebenarnya tadi dijelaskan juga yang termasuk menggambarkan para pengusaha, terutama yang berpaham kapitalis itu kan ya. Iya, karena kalau sistem ini jalan, ya nggak ada yang mau bekerja seperti itu. Uangnya sudah cukup, buat makan sudah cukup, sekolah sudah nggak bayar, rumah sakit nggak bayar, iya kan? Nah jadinya ya pasti memilih untuk bekerja mandiri. Tapi walaupun uang ini ada nantinya melalui kartu, tapi juga tidak boleh masyarakat Indonesia hanya berpangku tangan saja, hanya santai-santai saja, hanya senang-senang saja, tidak boleh. Di situ ada hukum dan undang-undangnya, dan ada pembimbing yang akan membawa masyarakat Indonesia untuk mempunyai usaha mandiri. Maksudnya gimana? Ya nanti ada yang membimbing, ada yang mengarahkan. Jadi orang itu biasanya misalnya ini contohnya dapat kartu multiguna ya yang 50 tahun ke atas kan 10 juta. Nah, yang 25 sampai 50 kan 6 juta. Mesti pada awal itu mungkin ya, enggak mesti ya. Mungkin pada awal-awal mendapatkan itu orang mesti pingin liburan, pingin apa ya, tapi kan itu sesaat. Orang yang biasa bekerja pasti akan bosan kalau hanya jalan-jalan saja, hanya ini saja pasti bosan. Maka nanti setelah beberapa saat akan ada para pembimbing atau trainer ya bahasanya ya, untuk membawa masyarakat Indonesia untuk semakin giat bekerja, tapi dalam bidang usaha mandiri, tidak bergantung kepada perusahaan besar gitu. Mereka akan cenderung memilih untuk kerja mandiri. Nah, itulah yang mungkin bagi para kapitalis saat ini masih sangat berkeberatan untuk bergulirnya kartu multiguna ini. Padahal sebetulnya juga nanti ada upaya-upaya membantu para pengusaha tadi ya. Pasti. Untuk keluar dari pasti. Karena sebenarnya tidak harus ditakutkan, para pengusaha itu tidak harus takut. Walaupun harus menggaji karyawan dengan standar yang tinggi, tapi sebenarnya anggarannya sudah disiapkan.
Karena kami membuat hukum dan undang-undang, membuat peraturan itu tidak sembarangan, tidak akan bahasanya tidak akan mematikan orang, nggih kan? Tidak akan mematikan orang dalam hal ekonomi dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya sudah disiapkan anggarannya, tapi karena belum sinkron, belum tahu apa yang sedang disiapkan, maka mereka belum apa-apa sudah takut jatuh, sudah takut apa ya, maklum karena biasa berkecukupan, kalau jatuh memang sakit sekali mungkin. Nggih, yang biasa berkecukupan terus tiba-tiba jatuh pasti sakit. Nah, mungkin mereka takut itu, padahal semua sudah disiapkan karena anggaran untuk perusahaan-perusahaan besar juga ada. Nggih, ada, semua sudah disiapkan. Semua sebenarnya sudah disusun dengan rapi. Sudah tapi belum diumumkan gitu loh, karena belum saling ketemu, belum ngobrol. Intinya kan seperti ini, nggih, seperti kayak raja-raja Nusantara, kalau belum saling ngobrol, belum saling ketemu kan belum tahu apa yang sedang disiapkan, harus melangkah kemana, harus bagaimana. Jadi pada dasarnya ketakutan ini karena kebelumtahuan gitu. Kalau sudah tahu semua akan jalan. Ya seperti tadi yang diramalkan Eyang Jati dengan kartu tarot kan ngoten nggih. Santai dibawa sambil sambil gojek, sambil bercanda, tapi langkah kita tetap serius gitu loh. Jadi tidak perlu ditakutkan, siapapun tidak akan jatuh. Karena seluruh umat manusia akan sejahtera. Itu kan janji Tuhan. Zaman akhir seluruh umat manusia akan sejahtera. Tapi karena belum paham, belum tahu, maka saling takut dan saling menghambat gitu. Sehingga ini drainasenya jadi nggak lancar, aliran drainasenya jadi nggak lancar, mampet gitu. Para pengusaha awal-awal sudah takut ya? Iya, padahal sudah disiapkan, tapi memang belum diberitahu. Jadi wajar kalau takut. Karena yang sudah diberitahukan, yang sudah diberitahukan yang ini untuk masyarakat ini, sedangkan untuk pengusaha memang belum ini caranya begini belum. Jadi mereka sudah takut dulu. Makanya di sini perlu penjelasan sebagai usaha supaya mereka juga tidak takut. Tapi ya gimana, orang belum dijelaskan udah gitu, mau menjelaskan juga nanti dulu aja lah gitu. Jadi intinya tidak ada yang dirugikan. Berarti nanti juga yang terutama tentang kewirausahaan tadi, nah ini juga ada semacam pembinaan SDM bagi warga ya. Iya. Supaya pemanfaatan tanah itu bisa efektif. Memang kelihatannya sekarang uang segitu kan besar sekali, Tapi sebenarnya nanti kalau sudah sudah dijalankan, ini enggak besar itu uang segitu, karena apa-apa mahal. Nah, karena apa? Ke depan ini subsidi tidak ada lagi. Jadi memang mendapatkan uang sekian, tapi subsidi tidak ada lagi. Lah kalau masyarakat semuanya sudah mampu, kan nggak perlu subsidi. Subsidi kan bagi yang tidak mampu. Nah, maka bensin mahal nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, uangnya ada gitu. Rakyat sudah kaya tidak masalah. Intinya gitu sih. Intinya tidak akan ada yang dirugikan, pihak manapun dan siapapun.